Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Bapak, Ibu, Sobat Penyuluh yang berbahagia, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, berjumpa, bersua untuk sama-sama kita membahas dan bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan seputar kegiatan yang ada di KUA Pulau Gadung bersama saya Haji Dedi Supriyadi Mukhtar, dan insya Allah dalam kesempatan ini telah ada di hadapan kita Kepala KUA Kecamatan Pulau Gadung, Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Zuhri MA, yang akan menemani Bapak Ibu Sobat Penyuluh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan beliau di sela-sela kepadatan kegiatan Pak Ustadz. Singkat saja, ada beberapa hal yang mungkin akan jadi pertanyaan masyarakat, dan mungkin ini info yang terbaik yang bisa kita berikan kepada masyarakat tentang KUA Pulau Gadung. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz, apa pelayanan-pelayanan yang ada di KUA Pulau Gadung? Silakan. Baik. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Sahabat penyuluh yang saya hormati, bil khusus di hadapan saya ada Pak Ustadz Dedi. Berkaitan dengan apa saja yang menjadi tugas dan fungsi KUA Kecamatan, tentu kita harus mengacu berpedoman kepada PMA 34 2016. Pasal 3 menjelaskan secara rinci dan jelas bahwa ada 9 tugas dan fungsi pada KUA Kecamatan. Gitu Ustaz. Iya. Yang diantaranya yang paling sering kita dengar adalah pelayanan pernikahan. Kedua, pelayanan perwakafan. Pembinaan calon pengantin. Kemudian pembinaan keluarga sakinah kemasjidan. Plus satu, sebetulnya bukan 9, ada tambah satu, yaitu tentang pelayanan manasik haji yang ada di KUA. Namun di dalam PMA tersebut belum tercantum. Maka kita menyebutnya 9 plus 1. Gitu Ustaz. Oh baik, berarti bukan hanya pernikahan saja ya? Termasuk betul Ustaz. Pranikahnya pun ya, mereka sudah dididik ya? Iya, maka kita melaksanakan yang kita sebut dengan binwin. Bimbingan perkawinan, yang pelaksanaannya kita bekerja sama dengan penyuluh, bekerja sama dengan puskesmas, kemudian bekerja sama dengan pengurus BP 4 yang ada di Kecamatan Pulau Gadung khususnya. Begitu Ustaz. Baik, para sobat penyuluh yang saya hormati, subhanallah ternyata banyak loh kegiatan sebetulnya di KUA ya. Khususnya di KUA Pulau Gadung ini yang menjadi tugas pelayanan dari KUA Pulau Gadung. Maka para sobat penyuluh, subhanallah tinggal kitanya mau bertanya atau tidak nanti tentang kegiatan-kegiatan dari KUA Pulau Gadung. Lalu karena memang titik berat KUA, biasanya kan orang kalau udah ngomong KUA itu Pak, biasanya selalu ngomongin tentang pernikahan. Betul. Mungkin sobat penyuluh, Bapak Ibu ada yang ingin menikahkan anaknya, atau mungkin yang sedang menonton ini ada yang ingin menikah, bingung apa sih prosedur pencatatan nikah di KUA. Bagaimana prosedur gitu, Pak Ustadz ya? Silakan Pak Ustadz. Baik, sahabat penyuluh, Bapak dan Ibu semua, kami sampaikan sebelum saya sampai kepada memberikan penjelasan prosedur apa saja, sekali lagi semoga media sekarang ini yang sedang berlangsung ini menjadi satu pembelajaran kepada masyarakat secara umum bahwa KUA itu bukan hanya tempat masyarakat untuk menikah,
Bukan sama sekali. Itu hanya bagian kecil dari tugas KUA yang begitu besar yang tadi ada 91 itu. Gitu. Jadi memang sekarang orang image-nya kalau ke KUA pasti menikah. Padahal tadi saya katakan, Ustadz, di sana ada perwakafan, ada kemasjidan, ada pembinaan pengamalan agama, kemudian ada juga bimbingan keluarga sakinah dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai masyarakat punya image bahwa KUA hanya tempat masyarakat untuk menikah begitu. Nah, kembali kepada pertanyaan Ustadz, apa saja prosedur yang harus dilakukan ketika masyarakat akan melaksanakan pencatatan nikah? Kita mulai, Ustadz. Sesungguhnya pendaftaran pernikahan untuk dicatatkan di KUA itu minimal pendaftarannya 10 hari kerja sebelum terjadinya pernikahan. Itu diatur dalam peraturan. Ini termasuk hari tanggal merah nggak ini, Ustadz? Tidak. 10 hari kerja. Nah, kalau dari mulai pendaftaran sampai kepada hari pelaksanaan kurang dari 10 hari kerja, maka yang bersangkutan nanti harus mengurus yang namanya surat dispensasi nikah dari kecamatan tempat dia akan melangsungkan pernikahan. Kalau dia nikahnya di Pulau Gadung, setelah kita adakan pemeriksaan, ternyata dari mulai hari ini dia daftar sampai nanti ke hari pelaksanaan kok kurang dari 10 hari kerja, maka yang bersangkutan kita arahkan untuk mengurus dispensasi nikah dari kecamatan Pulau Gadung. Artinya seandainya ada orang yang dia karena satu dan lain hal, anggaplah karena dia harus kerja keluar dan dia 3 hari dia ingin menikah nih, itu masih bisa ya? Bisa, Ustaz. Bisa. Jadi umpama hari ini hari Selasa, dia pengen menikah hari Jumat. Itu kan kurang dari 10 hari kerja. Nah, yang bersangkutan tetap ya bisa untuk mencatatkan pernikahannya, tetapi mengikuti prosedur yang ada, yang diantaranya adalah tadi harus terlebih dahulu mengurus dispensasi nikah dari kecamatan Pulau Gadung. Baik. Gitu, Ustaz. Ini ada beberapa permasalahan di dalam masyarakat nih, Pak Ustadz nih, khususnya yang terkait dengan pemeriksaan kesehatan. Nah, ini suka calon pengantin itu kalau kata orang tuanya, dulu Bapak waktu nikah nggak pakai pemeriksaan kesehatan. Sebetulnya apa sih yang melatar belakangnya harus pemeriksaan kesehatan? Lalu apa latar belakang hukum yang menyebabkan seorang yang ingin menikah harus memeriksakan kesehatannya? Baik. Sahabat penyuluh yang saya hormati, Bapak dan Ibu semua, perlu kami jelaskan bahwa kebijakan untuk adanya sertifikat layak kawin itu bukan kebijakan dari Kementerian Agama, tetapi kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Artinya masyarakat yang ingin menikah di KUA manapun, di Jakarta maksud saya, sebelum dia mengurus ke kelurahan, itu yang kita pahami, dia harus mendapatkan surat izin layak kawin dari puskesmas. Lalu setelah mendapatkan itu baru nanti kelurahan akan mengeluarkan surat keterangan yang ditujukan kepada KUA. Tanpa surat keterangan sertifikat layak kawin, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan pelayanan, mendapatkan surat keterangan dari kelurahan. Kebijakan itu bukan kebijakan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, tetapi adalah peraturan dari pemerintah Darus Ibu Kota Jakarta. Lalu kita membacanya, apa sih kepentingannya? Subhanallah, Ustadz. Kalau kita bicara sakinah mawaddah warohmah, sakinah itu tidak kita hanya bicara orang itu rajin sholat, rajin ngaji, lalu sakinah, tidak. Nah, kesehatan itu juga menjadi tolak ukur sakinahnya rumah tangga. Kita bisa bayangkan, Ustadz, setelah dia menikah ternyata yang bersangkutan terindikasi terinfeksi virus HIV. Kan subhanallah, bagaimana mas sakinah? Pasti nggak sakinah. Si istrinya gamang karena pasangannya kena HIV atau sebaliknya. Maka dengan adanya tes kesehatan atau untuk mendapatkan sertifikat layak kawin itu, bagi kita KUA itu satu satu ide yang sangat bagus, karena juga tahapan juga menuju mewujudkan rumah tangga yang sakinah itu.
Tadi yang saya katakan, sakinah itu tidak hanya bermuara kepada dia harus rajin sholat, rajin ibadah, ngaji sebagainya. Tidak, bahwa kesehatan, sehat itu adalah bagian dari kita menuju rumah tangga yang sakinah. Artinya tidak mungkin dong calon mertua ngomong, kamu sakit apa aja, gitu. Betul, atau betul, calon pengantin wanita nanya kepada calon pengantin pria atau sebaliknya, kamu punya penyakit apa? Kalau diperiksa kan jelas, gitu ya. Oh, ini calon pengantin punya penyakit ini, Anda siap menerimanya, gitu. Iya, betul. Mungkin secara simpelnya, Pak KUA, apa langkah yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin, baik itu pria maupun wanita, dari mulain pengurusan suratnya, dari RT, RW, terus bagaimana itu, Pak? Baik. Terima kasih, Ustaz. Mudah-mudahan ini jadi media pembelajaran untuk kita semuanya, agar menjadi informasi yang sangat penting untuk masyarakat. Jadi, dipastikan sebelum mereka datang ke KUA, masyarakat yang ingin menikah di KUA kecamatan manapun, bil khusus Kecamatan Pulau Gadung, tentu memulainya adalah mereka harus datang ke RT dan RW untuk minta surat pengantar. Kemudian dari RT RW mereka datang ke puskesmas kecamatan untuk mendapatkan sertifikat layak kawin atau layak nikah, lalu mendapatkan surat dari kelurahan, surat keterangan untuk menikah. Setelah itu, kalau yang bersangkutan baik calon pengantin pria atau calon pengantin wanita bukan berasal dari wilayah Kecamatan Pulau Gadung, maka yang bersangkutan setelah dapat surat keterangan dari kelurahan, dapat surat sertifikat layak kawin, dia harus datang ke KUA tempat domisilinya dia untuk meminta yang namanya surat rekomendasi nikah yang ditujukan ke KUA Kecamatan Pulau Gadung. Semisal, Ustadz, Iya. calon pengantin pria dari Kecamatan Tanjung Priuk. Calon pengantin perempuannya adalah berdomisili di Pulau Gadung. Nah, si calon pengantin yang pria ini, setelah dari RT RW ke kelurahan dapat sertifikat layak kawin, layak nikah dari puskesmas, satu hal lagi, dia harus datang ke KUA Tanjung Priuk untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan Tanjung Priuk. Setelah berkas itu lengkap, satu pasang, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, baru dibawa ke KUA Kecamatan Pulau Gadung untuk didaftarkan. Begitu, Ustaz? Baik, didaftar. Ini yang dimaksud dengan surat rekomendasi nikah itu, masyarakat suka nyebutnya dengan surat numpang nikah kali ya? Itu istilah dulu, tapi kalau istilah di peraturan kita sekarang ini surat rekomendasi nikah. Misalkan PMA-nya. Baik. Kemudian ketika dia sudah ada nih, entah dia dua-duanya orang KUA Pulau Gadung, entah salah satunya di luar Pulau Gadung, lalu kemudian mereka datang ke KUA, ya, apa aja tuh Pak? Foto berapa gitu? Betul. Terus fotokopi KTP-nya siapa saja gitu. Berarti itu kelengkapannya, Ustaz, kelengkapannya supaya mereka nggak bolak-balik gitu. Untuk kelengkapannya, maka yang bersangkutan nih, satu pasang calon pengantin nih, calon pengantin pria dan wanita, masing-masing mereka menyiapkan fotokopi KTP, kemudian fotokopi kedua orang tua, kemudian fotokopi kartu keluarga. Ini masing-masing, Ustaz, ya? Ya. Masing-masing. Kemudian ditambah lagi fotonya 2x3 4 lembar, 4x6-nya 2 lembar dengan background berwarna biru. Gitu. Baik. Kemudian dilengkapi pula dengan akta kelahiran. Bila akta kelahiran tidak ada, bisa dilengkapi dengan ijazah yang bersangkutan. Iya. Pertanyaannya lagi, Ustaz. Ya. Bagaimana Pak KUA kalau yang sudah janda? Atau yang pernah nikah lah. Atau pernah nikah, gitu kan? Ini ada dua, Ustadz. Ya. Kalau yang sudah pernah nikah, kemudian dia cerai hidup, baik laki-laki atau perempuannya, calon mempelai pria atau pengantin wanitanya, dia harus menunjukkan akta cerai aslinya. Itu kalau yang cerai hidup. Dan kita pastikan nanti kita periksa apakah akta cerainya itu sampai dia mau nikah itu sudah selesai masa iddahnya bagi yang pengantin wanita. Nanti ada pemeriksaan oleh penghulu, Ustaz.
Kemudian kalau yang kemudian dia janda atau dia duda karena ditinggal mati oleh istri atau suaminya, maka dia harus menunjukkan surat keterangan kematian atau akta kematian. Begitu, Ustaz. Baik, mungkin sering terjadi di masyarakat nih, Pak Ustadz ya, terkait dengan orang sudah cerai, tapi dia belum mengajukan ke pengadilan. Nah, biasanya itu udah entah bagaimana, mereka pengen cepet-cepet. Dia betul. Punya surat, hanya surat di atas segel. Apakah itu boleh dibawa ke KUA untuk persyaratan pernikahan tadi? Baik. Sahabat penyuluh yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu sekalian, ini pertanyaan bagus, memang sering terjadi di masyarakat. Hari ini semuanya jadi info baik untuk kita. Jadi, perceraian itu yang diakui hanya perceraian yang dilakukan di pengadilan agama dan atau pengadilan negeri. Nah, si calon pengantin, baik pria maupun wanita, harus bisa membuktikan akta cerai asli yang dikeluarkan oleh pengadilan tersebut. Jadi tidak ada istilah cerai di bawah tangan, nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Ada cerai di atas materai atau di kertas segel. Itu tidak dianggap dan tidak berlaku. Jadi yang kita akui hanya perceraian yang berlaku, perceraian yang terjadi di pengadilan agama dan atau pengadilan negeri. Berarti pelajaran juga buat Bapak Ibu ya. Seandainya sudah terjadi perceraian, segera urus. Betul, segera urus. Untuk perceraian itu menjadi akte cerai, dan untuk itu silahkan ke pengadilan agama, gitu ya, atau pengadilan negeri, ya. Baik, para sobat penyuluh yang saya hormati, alhamdulillah info telah kita dapatkan terkait dengan prosedur pencatatan pernikahan di KUA, khususnya di KUA Pulau Gadung. Baik, para sahabat penyuluh yang saya hormati, alhamdulillah bincang-bincang kita dengan Kepala KUA Kecamatan Pulau Gadung, Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Zuhri, MA. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan info ini akan bisa bermanfaat untuk masyarakat, para sahabat penyuluh dimanapun berada. Dan mudah-mudahan kita berharap, berdoa, kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik di KUA Pulau Gadung ini. Insya Allah ini jadi keberkahan dalam kita bekerja ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup mungkin ada yang disampaikan? Baik, Ustaz, sebelum closing, sahabat penyuluh, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ingin kami sampaikan bahwa tadi kelihatannya pertanyaan kita banyak seputar tentang pernikahan. Tetapi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa KUA, Kantor Urusan Agama, bukan hanya tempat pernikahan. Ada 9 tupoksi KUA plus 1, tadi pelayanan ibadah haji. 1. Yang kedua, kepada para masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah Pulau Gadung, uruslah pernikahan itu oleh diri kita sendiri, sehingga tidak terjadi miskomunikasi, sehingga tidak terjadi misinformasi antara masyarakat dengan KUA. Yang ketiga, faedahnya ketika kita mendaftarkan sendiri, karena itu untuk menghemat waktu juga dari si calon pengantin. Kenapa? Karena setelah daftar tentu ada pemeriksaan calon pengantin, pemeriksaan berkas. Tentu kalau diurus oleh orang lain, ketika kita tanya dia tidak bisa menjawab. Jawabannya, saya cuma sudah mendaftarkan, Pak. Nah, gitu, Ustaz. Alangkah baiknya para pemirsa, Bapak dan Ibu, masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Pulau Gadung, uruslah pernikahan itu oleh diri kita sendiri untuk memudahkan pelayanan nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gadung dan untuk kebaikan dan kemaslahatan kita bersama. Bila ada hal-hal yang kira-kira kurang pas dengan informasi yang diterima di luar, silahkan bisa berhubungan langsung dengan para penyuluh kami yang ada di KUA Kecamatan Pulau Gadung, atau datang langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gadung pada jam kerja. Nanti Bapak penyuluh kita akan memberikan kontak person mungkin terkait dengan tugas-tugas apa saja yang ada di KUA. Atau ini nanti telepon ke nomor di KUA Pulau Gadung. Lihat ada ya di bawah ini nomornya. Insya Allah dilayani dengan sebaik-baiknya di KUA Pulau Gadung ini. Terima kasih Ustadz ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
para sahabat penyuluh. Insya Allah kita akan ketemu di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.